Ya, kembali lagi di Siber TV, masih bersama saya Intan Somadina. Kalau tadi kan kita udah bincang-bincang sama salah satu public figure. Nah, sekarang saya udah tinggal berdua nih dengan Bapak Suyudi Aryoseto, Brigjen Pol. Halo, Pak. Halo. Nah, Bapak ini kan tadi kan ini Bapak selaku penyidik utama ya di sini. Ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Arafi, sekarang saya ingin bertanya lebih dalam lagi, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, itu Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri? Ya. Jadi Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri adalah merupakan salah satu direktorat di Barreskrim Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana cybercrime yang meliputi computer crime dan juga computer facilitated crime. Secara prinsip tugas pokok cyber itu sama dengan tugas pokok Polri yang memelihara Kamtibmas dan juga menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun tentunya yang membedakan adalah siber lebih menitikberatkan pada kejahatan siber itu sendiri, yakni di mana kejahatan dengan menggunakan komputer sebagai alat utama atau computer crime dan juga kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu atau computer related crime. Jadi kayak penggunaan media sosial yang salah itu juga termasuk ya, Pak ya? Ya, itu merupakan bagian daripada kejahatan siber. Nah, Pak, kan tadi Bapak bilang ada kejahatan-kejahatan yang termasuk dengan kejahatan siber ya. Nah, ini kejahatan apa aja sih, Pak, yang ditangani Siber Barreskrim Polri? Ya, jadi ada 16 kejahatan yang bisa kita identifikasi yang ditangani oleh Direktorat Siber Barreskrim Polri. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan berita bohong ya, atau berita palsu atau dikenal dengan hoax. Ya. Itu sangat marak terjadi, ya, dilakukan oleh para penggiat media sosial terutama. Ya. Kemudian juga tindak pidana terkait dengan pornografi daring, kemudian pornografi daring terhadap anak. Ya. Kemudian ada kejahatan perjudian daring, ya. Kemudian juga pencemaran nama baik, pemerasan daring dan penipuan daring. Ya. Kemudian juga kejahatan terkait dengan ujaran kebencian, ya. Bahkan juga seringkali bernuansa sara. Ya. Kemudian kejahatan pengancaman secara daring. Ya. Kemudian juga ada kejahatan akses ilegal ya, atau illegal akses. Pencurian terhadap data, ya. Kemudian peretasan sistem elektronik, ya. Kemudian ada kejahatan intersepsi, ya, atau penyadapan secara ilegal. Kemudian ada pengubahan tampilan situs web, ya. Kemudian ada kejahatan terkait dengan gangguan sistem, dan yang terakhir adalah kejahatan terkait dengan manipulasi data. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak yang kita tangani di direktorat ini. Tadi, Pak, kalau Bapak bilang ada kejahatan ancaman secara daring juga, itu berarti kayak melalui kayak chat pribadi itu juga termasuk ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Bisa secara pribadi, bisa juga terbuka di media sosial. Iya, berarti ini kita harus berhati-hati banget ya, karena kalau salah dikit berbicara dengan seseorang, terutama di media sosial, bisa menjadi kayak pencemaran nama baik, tadi bisa termasuk ya, Pak ya. Terus juga tadi bisa ada lagi ujaran kebencian juga termasuk ya, Pak. Jadi semuanya memang banyak banget, kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, Pak, ada nggak sih, Pak, himbauan untuk masyarakat, apalagi generasi milenial nih ya, semuanya kayaknya menggunakan media sosial, semuanya menggunakan komputer di era digital ini, himbauannya apa nih, Pak, supaya bisa lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi menggunakan media sosial? Ya, dalam kesempatan yang baik ini untuk masyarakat yang ingin tahu lebih dalam tentunya, ya saya ingin menyampaikan bahwa nanti kejahatan terkait dengan kejahatan siber ini akan dibahas lebih mendalam, ya, di YouTube channel Siber TV bersama Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, yaitu Brigadir Jenderal Slamet Uliandi. Ya. Jadi nanti jam 20.00. Oke, nanti jam 20.00 kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang kejahatan siber itu apa ya. Betul. Tapi, Pak, mungkin tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya apa sih yang ditindaki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Nah, selaku Bapak sendiri nih sebagai penyidik utama, kasus yang paling banyak masuk itu apa sih, Pak? Ya, kasus yang kerap kali sering terjadi itu adalah pertama adalah berita bohong. Berita bohong banyak ya? Berita bohong, berita palsu atau hoax, ya, yang tentunya dilakukan oleh seseorang maupun adalah kelompok gitu ya, yang memang ingin menyebarkan kebohongan ya untuk tujuan-tujuan tertentu
tujuan-tujuan kelompoknya atau kepentingan-kepentingan grupnya seperti itu. Oh iya, emang kadang-kadang tuh sekarang bingung ya menyaring untuk informasi-informasi, apalagi di era pandemi ini kan kita baru banget ya Pak ya menghadapi Iya, ini new normal. Ini kasus yang baru banget kita semua hadapi, semuanya tuh pingin tahu sebenarnya ini gimana mengatasinya. Ini banyak banget berita-berita, misalnya kayak dari pesan berantai, ini katanya harus pakai ini, harus pakai ini, itu juga berarti termasuk ya Pak kalau itu berita hoax dan nggak ada dasarnya? iya. Seperti itu. Jadi ya, kita pun sebagai pengguna media sosial harus waspada ya, dalam artian tidak juga cepat menerima dan percaya terhadap sebuah pemberitaan yang belum bisa dipertanggungjawabkan ya, terutama asal berita tersebut di share ya. Nah, lebih baiknya kalau kita masih ragu terhadap berita tersebut, kita bisa mengkonfirmasikan kepada asal usul daripada berita yang terkait. Iya. Apakah itu terkait dengan departemen tertentu, institusi tertentu. Ya, jangan kita mudah percaya sehingga akhirnya kita ikut larut dan masuk di dalam rencana jahat daripada si kelompok atau orang tersebut yang memang ingin melakukan tindak pidana atau penipuan-penipuan misalnya seperti itu. Iya, kadang-kadang kalau kita nerima pesan, kayaknya maunya langsung aja disebarin ke grup-grup, terus ke teman-teman yang lainnya, ke Iya, saudara-saudara. Ini iya, juga sebenarnya termasuk ya, pasti sering iya, sih Pak kayak iya. nasihatin orang tua saya ya, terutama orang tua kan maksudnya kayak masih baru lah gunain media sosial, gunain Iya. pesan-pesan kayak gitu. Ini saya suka bilangin ke orang tua saya, jangan hati-hati kalau ada pesan, jangan langsung di forward, jangan langsung disebarin kemana-mana. Mungkin Iya. itu salah satu cara ya Pak ya? Ya, kita harus berpikir dan bertindak terutama menggunakan jempol kita Iya. agar lebih hati-hati, lebih bijak, ya kan? Pikiran kita harus betul-betul sehat, ya. Jangan sampai kita mudah untuk melakukan klik dengan jempol kita, sehingga ternyata apa yang kita klik itu belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akhirnya kita malah menimbulkan kebohongan-kebohongan yang berlanjut. Iya, Seperti menyebarluaskan kebohongan Iya. ya Pak, itu juga termasuk. Nah ini juga harus hati-hati ya bagi sahabat siber, jangan sampai kayak dapat berita terus tiba-tiba langsung disebarluaskan. Harus dicari Sebarluaskan. tahu dulu tadi, kata Pak Yudi, sumbernya dari mana. Terus kalau nggak tahu sumbernya mana, mungkin bisa tanya ke ahlinya ya Pak ya. Betul. Karena sekarang banyak banget informasi-informasi masalah, terutama misalnya kesehatan atau Iya. informasi lain-lainnya. Kadang-kadang terkait produk juga, ini kan bisa menjatuhkan satu produk yang lainnya atau yang Iya. lain-lainnya. Dan ini juga Pak kalau sebagai public figure ya Pak ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya di media sosial ada orang tuh kayak gampang banget komentar. Komentar kadang-kadang tuh nyakitin hati. Mungkin ini juga harus hati-hati ya Pak ya kalau berkomentar di kolom Betul. orang lain ya, di Betul. media sosial orang lain. Iya, karena dengan kita berkomentar di media sosial, otomatis kita sudah masuk di ranah publik. Ya, jangan sampai apa yang kita komentari itu bernuansa hate speech, menghina seseorang atau melakukan pembohongan-pembohongan secara publik, ya kan? Yang akhirnya bisa berdampak terhadap pribadi seseorang, Iya. menyerang pribadi seseorang. Ini juga harus dihindari. Iya, takutnya juga menggiring opini publik juga ya Pak yang Iya. merugikan pihak-pihak tertentu. Betul. Baik Pak Yudi, terima kasih banyak Pak Iya. informasinya sangat luar biasa. Nah kita nanti juga dengan Pak Yudi masih ya juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang lainnya, bintang tamu kita. Siapa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Siber TV.